Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan ikuti perkembangan media sosial New Harum Channel. Sulawesi Selatan dengan kota Makassar merupakan ibu kota provinsinya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Provinsi yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan berbagai keindahan para wisatanya. Banyak tempat wisata di Sulawesi Selatan yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Nah, jika sahabat Harum sedang merencanakan liburan bersama keluarga, kerabat, ataupun teman ke Sulawesi, Sulawesi Selatan mampu menjadi salah satu tujuan yang patut untuk Anda kunjungi atau pertimbangkan. Nah, berikut beberapa tempat wisata di Sulawesi Selatan yang indah untuk Anda kunjungi versi New Harum Channel. Pertama, Pantai Losari. Siapa yang tidak mengenal keindahan Pantai Losari? Pantai ini sudah terkenal di berbagai kalangan sebagai salah satu ikon kota Makassar yang indah dan wajib dikunjungi ketika pergi ke Makassar. Pantai ini selain indah juga berbeda dengan kebanyakan pantai lainnya. Jika biasanya Anda mengenal pantai dengan keindahan dan kelembutan pasirnya, maka di pantai ini Anda tidak akan menemukan pasir, akan tetapi beton di tepian pantainya. Meskipun tidak mempunyai pasir sebagai tempat bersantai dan bermain, pantai ini menyajikan berbagai kegiatan yang kalah menyenangkan. Setelah itu, Anda dapat menikmati sunrise ataupun keindahan sambil mencicipi berbagai sajian kuliner yang ditawarkan. Nah, tunggu apa lagi sahabat Harum? Yuk segera kunjungi Pantai Losari. Kedua, Pulau Samalona. Makassar selalu identik dengan Pantai Losari sebagai tujuan wisata utama. Apakah sahabat Harum tahu bahwa di Makassar ada sebuah pulau yang memiliki keindahan alam dengan pemandangan yang luar biasa? Nah, nama pulau tersebut adalah Samalona. Pulau Samalona adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pulau Samalona ini merupakan salah satu objek wisata bahari yang banyak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan yang menjadi daya tarik utama dari kawasan pulau ini yaitu kehidupan bawah lautnya yang sangat indah dan sangat bagus untuk Anda menyelam atau snorkeling untuk menikmati keindahan bawah lautnya. Saat menyelam atau snorkeling, Anda akan melihat berbagai macam karang-karang laut yang dihuni beraneka ragam ikan tropis dan biota laut lainnya. Selain itu, di lokasi ini juga terdapat beberapa penginapan sederhana berbentuk rumah panggung yang dapat menampung sekitar 20 orang dan juga tersedia beberapa warung makanan yang menyediakan aneka ragam seafood segar. Nah, tunggu apa lagi sahabat Harum? Yuk segera kunjungi Pulau Samalona ini. Yang ketiga yaitu Taman Laut Takabone Ropa yang berada di Kepulauan Selayar. Taman laut yang menjadi salah satu unggulan tempat wisata di Sulawesi Selatan ini berada di Kepulauan Selayar merupakan surga bagi para penyelam untuk menikmati pemandangan bawah laut serta sangat cocok bagi sahabat Harum yang mempunyai hobi snorkeling.
Dan daya tarik utama dari Taman Laut Taka Bonerata ini yaitu Anda dapat menikmati berbagai panorama bawah laut dengan turut berenang bersama ratusan ikan, penyu, kura-kura, serta keindahan terumbu karang yang sangat cantik. Selain indah dengan panorama bawah lautnya, wisata ini juga memberikan harga yang sangat terjangkau. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung, tarif yang diberikan untuk menikmati keindahan taman ini adalah Rp25.000 untuk wisatawan domestik dan Rp60.000 untuk wisatawan mancanegara. Tidak hanya itu, Anda dapat menyewa berbagai perlengkapan untuk menyelam hanya dengan Rp250.000, sehingga Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk membawa perlengkapannya dari rumah. Keempat, Taman Nasional Bantimurung. Sahabat harum yang berbahagia, sebelum kita ulik lebih jauh tentang Taman Nasional Bantimurung ini, perlu kita ketahui bahwa Taman Nasional Bantimurung mulai ditetapkan menjadi wilayah konservasi alam pada tahun 2004 lalu. Lokasi tempat wisata ini berada di Kabupaten Maros dan Pangkep. Yang menjadi daya tarik utama dari Taman Nasional Bantimurung ini yaitu sangat terkenal sebagai kerajaan kupu-kupu. Terdapat sekitar ratusan jenis kupu-kupu yang ada di sana, sehingga kupu-kupu dijadikan maskot utama dari Taman Nasional Bantimurung ini. Taman Nasional Bantimurung memiliki berbagai macam keunikan dan kekhasan yang tidak bisa ditemui di tempat lain. Taman ini ibarat surga tersembunyi yang menyimpan keindahan tiada tara. Terdapat juga air terjun, gua, bukit kapur, hewan-hewan liar, dan alami menjadi objek wisata yang sangat sempurna untuk dinikmati. Nah, sahabat harum, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Taman Nasional Bantimurung ini yang dibuka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Harga tiketnya yaitu Rp20.005 per orang. Harga tiket ini sudah termasuk tiket masuk ke gua-gua serta tempat pemandian yang ada di sana. Wisatawan pun sudah diperbolehkan memakai segala fasilitas yang tersedia. Nah, tunggu apa lagi sahabat harum? Yuk segera kunjungi Taman Nasional Bantimurung ini. Siapa yang tidak mengenal Malino, khususnya bagi orang Makassar? Selain terkenal dengan keindahan panorama lautnya, Sulawesi Selatan juga menyediakan panorama alam dengan pegunungan yang tak kalah indahnya. Salah satunya adalah Malino. Malino merupakan tempat wisata di Sulawesi Selatan yang memberikan pemandangan alam pegunungan dan daratan tinggi yang sangat sejuk dan memanjakan mata Anda. Sebuah kelurahan yang terletak di Kabupaten Goa ini menyajikan keindahan pegunungan. Bahkan sebelum Anda mencapai tempat tujuan, selama perjalanan Anda akan dimanjakan dengan hutan pinus serta keindahan batu kapur yang indah. Tempat wisata yang sudah terkenal sejak zaman Belanda ini, selain menyajikan panorama pegunungan, juga memberikan keindahan banyak air terjun yang tidak boleh Anda lewatkan. Selain itu, karena udara pegunungan yang dingin, tempat ini juga memberikan wisata lainnya seperti perkebunan teh,
Lembah Biru, serta wisata sejarah berupa Gunker, peninggalan Jepang yang menarik. Nah, setelah tadi yang ada di Malino, yuk segera kunjungi Malino yang ada di Kabupaten Goa. Keenam, Pantai Tanjung Bira. Pantai ini terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dari kota Makassar, Bulukumba berjarak sekitar 200 km. Tanjung Bira bisa dikatakan adalah salah satu senjata andalan Sulawesi Selatan untuk menarik wisatawan lokal maupun asing agar datang berkunjung ke sana. Tanjung Bira bisa menawarkan banyak hal yang menarik seperti pantai berpasir putih, alam bawah laut, dan juga pemandangan senja yang tiada bandingnya. Daya tarik utama dari Tanjung Bira ini, pasir pantainya yang sangat halus, bahkan sangat kecil sehingga terasa seperti tepung. Hanya sedikit pantai di Indonesia dengan keunikan ini, dan Tanjung Bira adalah salah satu dari yang sedikit itu. Tanjung Bira juga tidak seramai pantai-pantai yang ada di Lombok maupun yang ada di Bali, sehingga Anda akan lebih terasa mendapatkan perasaan tenang ketika berada di sini. Tanjung Bira juga merupakan pantai pasir putih yang halus dan bersih dengan air laut dan yang jernih, yang terkenal di Sulawesi Selatan. Pantai Bira juga telah dilengkapi fasilitas berupa tempat parkir, penginapan, hotel, villa, bungalow, dan restoran, dan lain-lainnya. Di kawasan pantai ini juga terdapat pelabuhan feri yang siap mengantarkan pengunjung yang ingin berwisatawan ke Pulau Selayar. Ketujuh, Goa Tampang Aloh. Nah, sahabat Harum, salah satu tempat wisata di Tanah Toraja yang tidak kalah menarik adalah kuburan Goa Tampang Aloh yang berada di Kelurahan Kairo, Kecamatan Sanggala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tempat wisata ini menjadi salah satu daya tarik wisata dikarenakan keunikan objek wisata tersebut berupa gua alam yang dijadikan sebagai tempat penguburan masyarakat Toraja zaman dahulu. Kuburan ini berada pada ketinggian 807 meter di atas permukaan laut, di mana terletak di sebelah selatan Rantai Pau sekitar 23 km. Saat Anda memasuki kawasan kuburan tersebut, akan melewati pematang sawah, dan di depan kuburan gua tersebut juga terhampar sawah hijau. Di dalam kuburan tersebut ditemukan puluhan erong atau peti mayat dengan bentuk binatang, tahu-tahu atau patung, banyak tengkorak serta tulang belulang masyarakat Toraja dahulu kala yang dikubur di sana. Gua alam tersebut menjadi kuburan bagi penguasa Sanggala pada abad ke-16 dahulu. Menjadi tempat penguburan bagi Sang Puan Menturino beserta istri dan keluarganya. Berdasarkan legenda yang ada di masyarakat, gua alam ini menjadi pilihan tempat dari penguasa Sanggala tersebut sebagai tempat pemakaman kelak mereka meninggal. Namun, konon jenazah Sang Puan Menturino ini dimakamkan di erong yang terpisah dengan istrinya. Namun, tiba-tiba erong pemakaman jenazah Sang Puan kosong dan telah bersatu dengan jenazah istrinya yang ada di Tampang Aloh. Objek wisata ini patut untuk dikunjungi sekaligus mengenang sejarahnya.
Nah, sahabat Harum, yuk segera kunjungi Goa Tampang Alo yang berada di Toraja. Kedelapan, Pulau Cangke. Sebuah pulau kecil yang secara administratif masuk ke dalam Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Memiliki pesona alam yang menawan dengan pemandangan alam yang indah. Di pulau ini, Anda dapat menikmati suasana yang tenang dengan rimbunnya pepohonan hijau, pasir putih, serta air laut yang jernih. Dan daya tarik utama dari pulau ini yaitu merupakan tempat penyu bertelur. Anda dapat menikmati keindahan terumbu karang dan ikan-ikan berwarna-warni dari atas permukaan laut, terutama di saat air laut surut. Oleh karena itu, selain menjadi tempat pelarian yang tepat dari kesibukan sehari-hari, kawasan ini juga merupakan tempat bagi Anda yang hobi snorkeling. Nah, tunggu apa lagi sahabat Harun? Yuk segera datang ke Pulau Cangke yang ada di Pangkep ini. Kesembilan, Pulau Dutungan. Pulau dengan luas sekitar 9 hektar ini dengan suasana alam yang asri dan pemandangan yang menawan. Selain hamparan pasir putih yang indah, di sisi luarnya juga ditumbuhi oleh rimbunnya hutan bakau. Selain itu, di salah satu sudut pulau ini juga terdapat gugusan bebatuan yang cukup indah. Dan yang menjadi daya tarik utama dari pulau ini, dikelilingi pemandangan laut yang biru serta pesona biota laut dan terumbu karangnya yang indah dan menawan. Membuat Anda akan merasa betah untuk tinggal berlama-lama di tempat ini, berlokasi di Desa Cilelang, Kabupaten Barung. Dan di tempat ini telah disediakan fasilitas berupa warung makan, serta penginapan dan lain-lainnya. Yuk segera kunjungi Pulau Dutungan ini.